Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika. Dan kali ini kita masih di bab 1 ya adik-adik sekalian ya, tentang operasi hitung ya, operasi hitung pecahan ya. Tepatnya kali ini kita di latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian C. Jadi yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS matematika kelas 5. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian saat belajar maupun mengerjakan soal. Oke, adik-adik sekalian langsung saja kita ke soal nomor 1 ya, yang bagian C. Ibu membeli sebuah melon yang beratnya 3,5 kg ya. Jadi ini ibu membeli melon beratnya 3,5 kg. Ibu juga membeli sebuah semangka yang beratnya 1/4 kg lebih berat dari melon. Ingat ya, beratnya 1/4 kg lebih berat dari melon. Berarti semangkanya lebih berat ya, bukan semangkanya beratnya 1/4 kg. Ingat tadi kalian harus teliti ya. Pertanyaannya, berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya? Berarti nanti kita jumlahkan ya antara berat melon ditambah dengan berat semangka. Nah, tentunya langkah pertama yang kita cari adalah menghitung berat semangka itu berapa. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Ya, ini. Jadi diketahui berat melon 3,5 kg ya. Kemudian berat semangkanya tadi 1/4 kg lebih berat dari melon. Nah, ditanya berapa berat buah yang dibeli ibu seluruhnya. Nah, oke ya. Berarti kita cari dulu berat semangka. Caranya gimana ya? Berat melon ditambah dengan 1/4 ya. Berarti berat melonnya tadi adalah 3,5 ditambah dengan 1/4. Ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3,5. Jadinya 3 kali 2 6, 6 tambah 1 tuh 7. Nah, 7/2 ya. 7/2 ditambah dengan 1/4. Nah, oke adik-adik sekalian ya. Kemudian kita samakan penyebutnya di sini ya. Ya, penyebutnya kita samakan jadi 4 ya. 2 jadi 4 dikalikan 2, maka 7 kita kalikan 2 jadinya adalah 14 ya. 7 kali 2 14. Kemudian ini 4 tetap berarti ini juga tetap 1/4. Nah, penyebutnya sudah sama, sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 14 ditambah 1 hasilnya adalah 15 atau 15/4. Nah, 15 kita bagi 4 itu dapatnya adalah 3 ya. Sisanya 3/4 ya. Jadi berat semangkanya itu adalah 3/4 kg. Oke. Sudah ketemu berat semangka, selanjutnya untuk mencari berat seluruhnya tinggal kita jumlahkan ya, berat melon ditambah berat semangka. Berarti berat melonnya tadi 3,5 ditambah berat semangkanya 3/4. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. 3,5 tadi 7/2. Kemudian 3/4 tadi 15/4 ini ya. Caranya 3 kali 4 ditambah 3/4 gitu. Oke. Sekarang penyebutnya kita samakan lagi adik-adik sekalian ya. Dijadikan 4 ya. Ini tadi 7/2 jadi 4 berarti 14/4. Sudah. Kita tambahkan 14 tambah 15 hasilnya adalah 29 atau 29/4. Nah, maka berat buah seluruhnya itu adalah 7/1/4 ya. 29 bagi 4 itu dapatnya 7, sisanya 1. Jadi berat buah yang dibeli ibu seluruhnya adalah 7/1/4 kg. Itu adik-adik sekalian soal nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jumlah berat badan Citra dan Dewi adalah 47,85 kg. Jika berat badan Citra 22,25 kg, berapa kilogram selisih berat badan mereka ya? Kita perhatikan di sini ya. Jumlah berat badannya 47,85
Berarti ini berat badan Citra ditambah berat badan Dewi. Nah, berat badan Citra itu 22,25. Nah, kalau berat badan Citra 22,25, maka kita bisa mencari berat badan Dewi ya. Caranya berat keseluruhan dikurangi dengan berat badan Citra. Nah, setelah ketemu ya berat badan Citra dan berat badan Dewi, baru kita cari selisihnya. Itu ya. Nomor 2. Oke, kita lihat di sini adik-adik sekalian ya. Ya, jadi diketahui ya, jumlah berat badan Citra dan Dewi itu 47,85 kg ya. Berat badan Citra 22,25 kg. Ditanya berapa kilogram selisih berat badan mereka ya. Berarti kita cari dulu ya berat badan Dewi ya. Berat badan Dewi tadi berarti 47,85 dikurangi dengan 22,25. Nah, caranya gimana? Kita susun ke bawah seperti ini adik-adik sekalian ya. 47,85 dikurangi 22,25. 5 dikurangi 5, 0. 8 dikurangi 2, 6. 7 kurangi 2, 5. 4 dikurangi 2, 2. Nih, hasilnya yaitu 25,60 kg. Nah, sekarang udah ketemu berat badan Dewi, berat badan Citra, berarti selisih berat badannya yaitu berat badan Dewi dikurangi dengan berat badan Citra. 25,60 dikurangi 22,25. Hasilnya adalah 3,35 kg ya. Ini caranya seperti ini adik-adik sekalian kalau masuk bingung cara mengurangkannya ya. Jadi selisih berat badan mereka adalah 3,35 kg. Itu untuk soal nomor 2 adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Bayu pergi ke toko buku dengan membawa uang Rp25.000. Sebanyak 1/5 bagian dari uangnya dibelikan pulpen. Setengah bagian dari sisanya dibelikan buku cerita. Berapa sisa uang yang dimiliki Bayu sekarang ya? Jadi uang Bayu mula-mula 25.000 ya. 1/5 bagiannya dibelikan pulpen. Lah nanti kita hitung yang diberikan pulpen itu berapa. Nah, setelah diberikan pulpen berarti kita tahu sisanya ya. Nah, sisanya misalnya 10.000. Setengahnya dibelikan buku cerita, berarti kan sisa uangnya tinggal 5.000 itu misalnya. Nah, kita hitung terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Jadi kita hitung yang untuk membeli pulpen itu berapa. Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui uang Bayu Rp25.000 ya. Kemudian 1/5 dari uang Bayu dibelikan pulpen ya. Berarti 1/5 dikalikan dengan 25.000. Kita sederhanakan ya, bagi 5 dapat 1. 25 bagi 5 dapatnya 5. Berarti 1 kali 5.000 hasilnya adalah 5.000. Nah, itu yang untuk beli pulpen berarti 5.000 ya. Kemudian setengah bagian dari sisanya dibelikan buku cerita. Oke, pertanyaannya berapa sisa uang Bayu sekarang? Nah, sisa uang setelah beli pulpen berarti 25.000 dikurangi pulpennya tadi 5.000. Tinggal 20.000 adik-adik sekalian. Nah, untuk membeli buku cerita setengah dari sisa uangnya, berarti setengah kalikan 20.000 ya. Berarti bagi 2 dapat 1, 20 bagi 2 dapatnya 10. 1 kali 10.000 berarti 10.000 ya. Berarti untuk membeli buku cerita itu Rp10.000. Maka sisa uang Bayu berarti 20.000 dikurangi 10.000, hasilnya adalah 10.000. Jadi uang yang dimiliki Bayu sekarang adalah Rp10.000. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi yang ditanya tadi sisa uang Bayu sekarang ya, setelah dipakai untuk membeli pulpen dan membeli buku cerita. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4 ya. Edo memiliki tali rafia sepanjang 3,5 meter. Tali tersebut dipotong 1/4 meter untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Berapa meter sisa tali rafia milik Edo? Ya, ini jadi mula-mula rafia Edo itu 3,5 meter ya. Dipotong 1/4 meter untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Berarti nanti dikurangi ya untuk mengikat koran dan untuk mengikat mobil mainan. Nah, nanti tinggal sisa tali rafia milik Edo. Oke adik-adik sekalian ya, untuk yang nomor 4 di sini sudah coba saya tuliskan ya. Jadi ya ini diketahui panjang tali rafia Edo tadi 3,5 meter, dipotong
1/4 untuk mengikat koran dan 1 meter untuk mengikat mobil mainan. Nah, berarti 1/4 ditambah 1 ya, ini yang digunakan, berarti 2 1/4. Nah, pertanyaannya berapa meter sisa tali rafia itu? Berarti 3,5 dikurangi 2 1/4 ya. Oke. 3,5 dikurangi 2 1/4 ya. Ini kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, berarti 7/2. Ini 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9 ya, 9/4. 7/2 dikurangi 9/4 ya. Kita samakan penyebutnya jadi 4 ya. 2 jadi 4 kali 2, maka 7 kita kalikan 2, hasilnya adalah 14. 14/4 dikurangi ini tetap ya, 9/4. 14 dikurangi 9 hasilnya adalah 5 ya, berarti 5/4. Maka sisa tali rafia itu adalah 5/4 atau 1/4 kalau kita ubah dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi sisa tali rafia itu adalah 1/4 meter. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir ya, yang bagian C ya. Ibu memiliki 3/4 loyang kue. Kue tersebut akan dibagikan sama banyak kepada Mita, Dewi, dan Bayu ya, berarti kepada 3 orang ya, sama banyak. Dewi memotong kembali kue bagiannya menjadi 2 bagian sama besar dan memberikan salah satu potongan kepada Bayu. Berapa bagian kue yang dimiliki Bayu sekarang? Nah, oke ya. Jadi di sini mula-mula kue ibu itu 3/4 dibagi ke 3 anak ya, sama banyak. Nah, berarti nanti kita bagi 3. Setelah itu milik Dewi dibagi lagi menjadi 2 sama besar ya, dibagi lagi menjadi 2 sama besar, kemudian sebagiannya dikasihkan ke Bayu. Maka kue nanti yang dimiliki Bayu berapa? Oke, di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi diketahui ibu memiliki 3/4 loyang kue. Kue dibagi sama banyak kepada Mita dan Bayu serta Dewi ya. Dewi memotong kue bagiannya menjadi 2 sama besar dan memberikan salah satu potong kepada Bayu. Nah, pertanyaannya berapa bagian kue milik Bayu sekarang? Berarti kue yang dapat dari ibu ditambah dengan kue dari Dewi. Oke, berarti kita hitung dulu ya. 3/4 loyang tadi dibagikan kepada 3 orang, berarti 3/4 dibagi 3 ya. Supaya bisa dihitung berarti kita ubah ke perkalian ya. 3/4 kalikan ini 3 itu sama dengan 3/1, kita balik jadi 1/3. Kita kalikan 3 kali 1 3, 4 kali 3 12. Ini bisa kita sederhanakan ya. 3/12 kita bagi 3 dapat 1, 12 bagi 3 dapatnya 4 ya. Jadi masing-masing anak itu mendapatkan 1/4 bagian ya. Dewi 1/4, Mita 1/4, dan Bayu 1/4 bagian. Nah, selanjutnya kue Dewi dipotong 2 sama besar, berarti 1/4 bagian dipotong 2 ya, atau sama dengan 1/4. Kita hitung supaya bisa, berarti kita ubah kali ya. 1/4 dikalikan 1/2. Jadi ini 2/1, kalau kita ubah kali ya, jadinya dibalik 1/2. Oke, 1 kali 1 1, 4 kali 2 8. Nah, jadi kue Dewi tadi dipotong 2 bagian. Nah, masing-masing bagian berarti 1/8. Nah, yang 1 bagian ini tadi diberikan kepada Bayu ya. Kue Dewi diberikan Bayu berarti 1/8 bagian ya. Maka kue bagian milik Bayu, nah ini berarti tadi 1/4 bagian yang didapatkan dari ibu ditambah potongan kue Dewi tadi ya. Berarti 1/4 ditambah 1/8. Penyebutnya kita samakan ya, jadi 8 ya. 4 jadi 8 kali 2, 1 kali 2 ya, hasilnya 2/8. Kemudian ini tetap ya, kita tambahkan sekarang 2 tambah 1 3, berarti 3/8. Jadi bagian kue milik Bayu sekarang adalah 3/8 bagian ya. Mula-mula dapat 1/4 bagian ditambah dari Dewi 1/8 bagian, totalnya adalah 3/8 bagian. Itu adik-adik sekalian ya untuk pembahasan latihan ulangan bab 1 paket 1 yang bagian C ya. Untuk pembahasan soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.